Tuhan, Shalom. Ya, puji Tuhan, pada pagi hari ini saya diberi kesempatan oleh Pak Hendra untuk membagikan berkat kebenaran firman Tuhan di dalam ibadah raya CDC. Mari kita mau buka Alkitab kita terlebih dahulu yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang ke-13. Akan ada beberapa ayat yang akan kita baca selama durasi khotbah ini. Saya minta partisipasi bagi Bapak Ibu dan Saudara untuk nanti bisa terlibat di dalam membacakan ayat-ayat yang akan kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini. Mari kita buka bersama-sama 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Saya minta salah seorang bisa bacakan ayat ini buat setiap kita. 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat yang ke-13, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Ya, Rasul Paulus mengirimkan suratnya yang pertama kepada jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus. Dan tentunya firman Tuhan itu, tulisan Paulus itu juga sampai kepada setiap kita yang membacanya. Rasul Paulus membahas ataupun membicarakan tentang kasih di tengah-tengah jemaat Korintus pada waktu itu melalui suratnya. Nah, di akhir dia membahas tentang kasih, dikatakan demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Mari kita katakan iman, pengharapan, dan kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Jadi ada tiga kebenaran, ada tiga hal yang harus kita jaga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, tiga hal tersebut, kebenaran yang pertama adalah tentang iman. Iman adalah salah satu tema khotbah yang tidak pernah habis untuk dibicarakan ataupun disampaikan. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan bahwa ternyata di dalam Alkitab itu kata iman itu diulang sebanyak atau tertulis sebanyak 558 kali. Jadi cukup banyak pembahasan tentang iman di dalam Perjanjian Baru khususnya. Apakah itu iman? Kita baca bersama-sama di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama, saya minta salah seorang bisa bacakan ayat ini buat setiap kita. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, jadi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan yang kedua, iman itu adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi peranan iman di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus itu sangat penting, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, pertanyaannya bagaimana atau dari mana iman itu timbul di dalam kehidupan setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita baca Alkitab kita di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Saya minta salah seorang bacakan ayat ini, Roma 10 ayat yang ke-17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ya. Jadi dikatakan di dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi ternyata sangat penting dalam kehidupan kita untuk kita mendengar firman Kristus. Bagaimana caranya? Ya setiap hari kita baca firman Tuhan. Ketika kita baca firman Tuhan, ketika kita dengar firman Tuhan, dikatakan iman itu timbul dari pendengaran. Jadi ketika kita baca firman Tuhan itu sebenarnya tidak sia-sia. Kenapa? Karena ketika kita dengar firman Tuhan,
firman Tuhan katakan iman itu timbul di dalam kehidupan kita. Iman itu bertumbuh di dalam kehidupan kita. Nah, kenapa iman itu sangat penting di dalam kehidupan kita? Yang kedua adalah kita baca bersama-sama di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Saya minta salah seorang bacakan ayat ini, Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang Ibrani Ya, 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Iya. Kenapa iman itu sangat penting di dalam kehidupan kita? Karena dikatakan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa iman, bagaimana kita bisa mengalami Tuhan secara pribadi di dalam kehidupan kita. Dan bahkan di dalam Ibrani 11 ayat 6 tadi dikatakan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada berkat yang luar biasa ketika kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita mau mempelajari tentang tokoh-tokoh iman atau saksi-saksi iman, kita bisa temukan di dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-40. Nanti Bapak Ibu dan Saudara bisa membacanya di dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 40. Dikatakan kita bisa menemukan tokoh-tokoh iman atau saksi-saksi iman yang luar biasa kehidupan mereka. Seperti Habel, Henok, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, dan seluruh tokoh-tokoh di dalam perjanjian lama, bahkan di dalam perjanjian baru dan sampai saat ini, mereka adalah orang-orang yang mengalami kuasa daripada iman itu sendiri di dalam kehidupannya. Dan saya percaya kalau kita masih tetap ada sampai hari ini pun, karena kita punya iman kepada Tuhan, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, itu semua datangnya daripada Tuhan, dan Tuhan selalu terlibat di dalam kehidupan kita. Nah, di dalam khotbah ataupun di dalam pengajaran Yesus, Yesus pernah membahas tentang iman, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-13, ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32. Saya minta salah seorang bacakan ayat ini, Matius 13, ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-32. Matius 13, ayat 31 sampai 32. Silakan. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-31 sampai ke-32. Demikianlah firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang ada, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Ya, jadi iman itu digambarkan seperti sebuah biji sesawi. Kalau saya mendapatkan informasi bahwa biji sesawi itu hanya sebesar satu titik saja, atau kalau dibilang ketombe ya. Jadi kalau kita ambil sebuah kertas, lalu kita mulai tulis sebuah titik, ya sebesar itulah benih daripada biji sesawi. Kalau pakai ukuran itu 1 milimeter besarnya. Sangat kecil Bapak Ibu dan Saudara. Tapi waktu benih itu ditanam, maka dia akan menjadi sebuah sayuran yang sangat besar. Dan akhirnya menjadi satu pohon yang sangat besar.
Kalau di Israel itu dikatakan bahwa tinggi daripada pohon sesawi itu, tingginya itu bisa mencapai 3 sampai 3,7 meter. Jadi artinya dari satu biji sesawi yang sebesar 1 milimeter, itu dia mengalami pelipat gandaan itu 3.000 kali sampai 3.700 kali lipat. Bahkan dikatakan bahwa pohonnya itu pun sangat besar dan sangat kuat. Bahkan burung pun bisa bersarang di atas pohon daripada biji sesawi. Artinya apa? Artinya Tuhan mau supaya iman kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, mengalami pertumbuhan, mengalami kemajuan, mengalami di mana boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi mari kita mau menyadari bahwa kita membutuhkan iman setiap hari di dalam menghadapi segala sesuatu yang sedang terjadi dan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi mari kita mau membuat iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Lewat kita baca firman Tuhan, lewat kita berdoa kepada Tuhan, lewat persoalan, lewat masalah-masalah kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita, biarlah semuanya itu boleh membuat iman kita semakin bertumbuh. Katakan kiri kanan yang ada di dalam lokasi Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita mau buat iman kita semakin bertumbuh. Ya, jadi mari kita buat iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, yang kita perlu jaga, yang kita perlu pelihara di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yang pertama adalah iman. Dan yang kedua adalah apa? Tadi katakan, iman. Yang kedua, pengharapan, Bapak Ibu. Jadi kita pun harus menjaga dan memelihara pengharapan kita di dalam Tuhan. Ada satu kisah nyata, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ada seorang anak muda di Amerika Serikat. Dia punya prestasi yang baik secara akademis, bahkan dia punya prestasi di dalam bidang olahraga. Pada waktu dia usia 24 tahun, dia mulai masuk ke dalam pelatihan ketentaraan. Dia dilatih, lalu diutus ke Vietnam. Nah, dalam peperangan yang terjadi, anak muda ini dia terkena granat, meledak, dan menghancurkan, dikatakan dia menghancurkan kedua kakinya dan juga tangan kanannya. Jadi dia mengalami luka yang sangat luar biasa, dan dia berpikir bahwa dia pasti mati. Tapi puji Tuhan, ternyata dia tetap hidup, dan bahkan dia berhasil kembali ke Amerika Serikat. Tentunya dengan kondisi fisik, dengan kondisi fisiknya, dua kakinya tidak ada, lalu tangannya juga terputus, dia mengalami keterpurukan di dalam kehidupannya. Tentunya dia mengalami satu titik frustasi yang sangat luar biasa di dalam kehidupannya. Tapi satu hari Roh Kudus mengingatkan dia satu ayat firman Tuhan yang ketika itu ayat itu hidup di dalam kehidupannya, itu boleh membangkitkan kembali pengharapan di dalam kehidupannya. Nama tokoh tersebut, nama anak muda itu adalah Joseph Maxwell Cleland. Atau kalau kita ketik di Google, itu Max Cleland, itu kita akan menemukan biografinya di Wikipedia. Dan tentunya ini bukan hal yang mudah seseorang itu tertulis di dalam Wikipedia. Tentunya ada prestasi yang luar biasa yang dialami dan dikerjakan di dalam kehidupannya. Yaitu dia mendapat Roh Kudus mengingatkan dia Roma 5 ayat yang kelima. Saya minta salah seorang bacakan buat kita Roma pasal yang kelima ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ya.
Roma 5 ayat 5 ini dia hidupkan di dalam kehidupannya. Pengharapannya bangkit lagi, Bapak Ibu dan Saudara. Dan bahkan Max Cleland ini dia menjadi salah satu senator di Amerika Serikat, yaitu di negara bagian Georgia. Dan dia menjadi salah satu pengurus veteran kabinet Presiden Jimmy Carter. Jadi ada satu pengharapan yang membuat dia bangkit, dan pengharapan itu datangnya dari Tuhan di dalam kehidupannya. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Mungkin kita sedang mengalami pergumulan seperti yang dialami oleh Max Cleland ini. Mungkin sampai ke titik no hope, tidak ada lagi pengharapan. Tapi ini jadi pesan buat kita, bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan setiap orang yang berharap kepadanya. Dan bahkan Max Cleland ini dikatakan bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Jadi mungkin kita dalam kondisi bergumul dengan sakit penyakit, mungkin kita dalam kondisi kita sedang bergumul di dalam perekonomian kita. Mari kita tetap menaruh pengharapan kita di dalam Tuhan. Katakan di dalam Yeremia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi mari kita mau terus memiliki pengharapan di dalam Kristus. Mari setiap pagi kita bangun, kita mulai bersyukur buat hari ini. Mari ketika kita bangun, kita mau melepaskan berkat-berkat Tuhan bagi kehidupan kita, bagi keluarga kita, bagi gereja lokal kita, bagi kota kita, bagi bangsa kita. Dan saya percaya bahwa pengharapan di dalam Kristus itu adalah pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan kehidupan kita. Tuhan pasti akan mendengar setiap doa kita, Tuhan pasti tahu segala sesuatu yang menjadi kebutuhan di dalam hidup kita, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin, Bapak Ibu. Pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kebenaran yang ketiga yang kita harus jaga di dalam kehidupan kita, yang pertama adalah iman, yang kedua adalah pengharapan, dan yang ketiga adalah kasih. Mari kita mau baca Alkitab kita di dalam 1 Korintus 13 ayat yang pertama. 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. 1 Korintus pasal 13, ayat yang pertama sampai ke-8. Saya minta kita mau berbaca secara bergilir ya. Setiap Bapak Ibu dan Saudara bisa membaca satu ayat demi satu ayat ya. Kita baca secara bergiliran, jadi sekitar saya membutuhkan 8 orang untuk bisa membacakan ayat ini satu persatu ya. Silakan Bapak Ibu dan Saudara. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang pertama. Ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan tarang yang gemerincing. Ya, Rasul Paulus bilang, sekalipun aku dapat berkata-kata, sekalipun kita dapat berkata-kata dengan banyak bahasa, bahkan sampai bahasa malaikat pun kita bisa. Tapi dikatakan, kalau saya tidak mempunyai kasih, saya sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat yang kedua, silakan yang lainnya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya, Rasul Paulus katakan, sekalipun banyak karunia rohani di dalam hidup kita, bahkan dikatakan sekalipun kita mempunyai iman yang sempurna,
Kalau tidak ada kasih Bapak Ibu, saya sama sekali tidak berguna. Ya, ayat yang ketiga, silakan yang lainnya. Ayat 3, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya, Rasul Paulus bilang, kita mau membagikan apapun juga, bahkan sampai tubuh kita, kalau tidak ada kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Jadi ternyata kasih itu sangat penting di dalam kehidupan kita. Bahkan kasih itu tidak boleh tidak ada di dalam kehidupan kita. Kalau kasih itu tidak ada, maka dikatakan bahwa hidup saya tidak berguna. Hidup saya sama sekali tidak ada faedahnya. Saya seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Nah, pertanyaannya, kasih itu apa? Kita lanjutkan di ayat yang keempat. Silakan. Kasih itu sabar. Ya, silakan. Ya, dengan apa? Silakan. Silakan. Ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ya. Ayat yang kelima. Silakan ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat yang ke-6. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ya, ayat yang ke-7. Silakan ayat 7. Ayat ke-7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ya, ayat yang ke-8, terakhir. Ayat 8 lagi. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh tidak akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ya, kasih yang tidak akan pernah berkesudahan. Jadi mari kita mau menjaga kasih Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Mari kita mau semakin hari kasih kita boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena kasih itu sangat penting di dalam hidup kita. Siapapun kita, sehebat apapun kita, firman Tuhan katakan, kalau tanpa kasih Tuhan, itu tidak ada gunanya. Jadi mari kita mau bertumbuh di dalam kasih, kita mau belajar untuk semakin mengasihi Tuhan. Saya percaya lewat ibadah kita secara pribadi, lewat ibadah kita secara bersama-sama, kita mau terus bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Biar kiranya 3 hal ini boleh kita jaga, 3 hal ini boleh semakin bertumbuh di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah pengharapan, dan yang ketiga adalah kasih. Dan firman Tuhan katakan bahwa yang paling besar di antara iman, di antara pengharapan, dan di antara kasih, yang paling besar itu adalah kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mau menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus untuk mati di atas kayu salib, untuk menebus dosa kita, untuk mengampuni kita, dan untuk melayakan kita, menjadikan kita menjadi anak-anaknya, menjadi ahli waris kerajaan sorga. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat bertumbuh di dalam iman, selamat bertumbuh di dalam pengharapan, dan selamat bertumbuh di dalam kasih, biar kasih Tuhan itu semakin nyata di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita mau bersatu hati di dalam doa. Haleluya. Nanti Pak Ferry akan berdoa.